Kita sebenarnya kalau di aquascape itu nggak memelihara ikan tapi memelihara tanaman. Berangkatnya pagi, pulangnya sore, belum lembur, gaji UMR. Setiap aquascaper itu pasti punya ciri khas sendiri-sendiri. Kadang tuh di grup selalu, paling terbesar grup kan di Facebook, selalu memperdebatkan, loh iki ngomongnya gini bisa, si ini ngomongnya ini bisa. Ilmu itu tips dan dari orang tuh sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Ghost to Semarang. Dan sekarang adalah pertama kalinya kita membahas mengenai aquascape seperti apa. Udah kayak seru banget ya ngomongin aquascape. Karena kemarin kita lebih ngomongin mengenai ikannya seperti apa, ya kan? Apa aja mulai dari predator, hias, dan segala macam. Saatnya kita langsung ke aquascape milik Mas Cakruf, yaitu yang YouTubernya itu YouTube-nya adalah Putune Mbahno. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pripun kabare tak dongae padha sehat kuat bagas waras rezeki lancar bagi Pak Murkabe. Amin ya Allah, doanya luar biasa banget. Itu ciri khas opening di YouTube sih. Iya. Jadi saling mendoakan ya. Mendoakan semoga yang nonton rezekinya lancar. Amin. Uripnya, hidupnya makmur semua. Nyaman sejahtera ya. Amin, merdeka. Merdeka. Mas Cakruf, ini kan aquascape itu sesuatu hal yang karya seni ya, bisa dibilang karya seni karena kita mencurahkan karya kita lewat akuarium. Betul ya? Iya, betul. Sebenarnya karya seni yang aquascape ini kan terlihat sulit sekali karena ada tumbuhan dan segala macam di dalamnya. Itu bagaimana sih? Apakah ada jenis-jenis tersendiri atau memang kita berkarya semaunya kita atau bagaimana? Yang jelas aquascape itu kan sebenarnya membentuk ekosistem yang ada di dalam akuarium nih ya. Oke. Jadi kita sebenarnya kalau di aquascape itu nggak memelihara ikan tapi memelihara tanaman. Oh gitu. Jadi, tapi ada juga yang ada ikannya kan ya? Ikan itu hanya untuk pemanis aja sih. Cuman ketika ini ekosistem sudah jadi, itu kan enak dilihat, udah mature istilahnya, tanaman udah tumbuh, udah enak dilihat, baru masuk ikan, biasanya begitu sih. Oke. Jadi bukan berarti ketika aquascape itu memang harus ada ikannya, bukan berarti seperti itu ya? Bukan berarti. Okay. Cuman menurut aku sih kayak gitu karena emang membentuk ekosistem dulu itu yang sulit. Mungkin kalau ikan masuk itu hanya ikan-ikan yang untuk membersihkan. Jadi kan ada ikan yang untuk membersihkan kotoran di sini. Jenis-jenis ikan untuk membersihkan alga istilahnya. Alga itu gulma yang ada di air ya? Alga itu sesuatu kotoran yang disebabkan oleh parameter air yang buruk dan cahaya yang terlalu banyak. Dia akan muncul alga. Nah, itu ada banyak ikan yang untuk membersihkan alga. Itu ikan-ikan jenis apa biasanya digunakan oleh para aquascaper? Banyak sih, aku nggak begitu hafal sih ya. Ada brushmood, terus ada cai itu memang oto, terus itu hanya memang untuk makanin lumut-lumut yang ada di aquascape ini. Lumut-lumut jahat lah ya. Oke. Jadi sebenarnya aquascape adalah bagaimana di akuarium kita menumbuhkan si tanaman itu ya? Iya, tanaman itu. Nggak hanya tanaman sih Mbak, cuman aquascape itu ada yang benar-benar cuman batu. Pada hakikatnya itu kalau ini tank kosong. Iya. Tank kosong itu namanya akuarium. Oke, iya betul. Satu batu pun yang ada diletakkan di dalam aquascape di akuarium itu sudah dinamakan aquascape. Oke. Aquascape itu adalah aqua itu kan air. Betul. Scape itu kan dari kata landscape, keindahan yang ada di akuarium. Sebenarnya itu sih. Sebenarnya kalau lebih kepada itu ya. Ini indah banget aquascape-nya. Sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan pemula yang pengen aquascape, apalagi terkenal banget nih sahabat Tani kalau aquascape tuh mahal-mahal banget harganya. Iya. Aquascape itu memang mahal. Cuman kita harus mempelajari, yang pertama harus kita mempelajari dulu tanaman-tanaman. Kalau kita main tanaman ya, tanaman yang istilahnya low budget. Jadi kan ada tanaman yang membutuhkan cahaya tinggi. Ada tanaman yang membutuhkan CO2. Oksigen. Terus ada tanaman yang nggak butuh itu juga ada. Jadi kita harus pelajari dulu. Nah, kalau kita mempelajari tanaman yang low budget, itu kan tanaman yang nggak pakai CO2, yang cahaya nggak tinggi kan udah memangkas harga. Jadi kan lebih murah, lebih bisa dinikmati untuk orang pemula sih. Karena emang aquascape untuk membeli tabung CO2-nya itu aja
paling satu set itu paling murah yang ukuran 5 kilo atau 3 kilo itu 1.120.000 1 juta seperempat lah. 1 juta seperempat. Oh ya lumayan ya, itu baru itunya aja ya kan. Belum substrat dan lain sebagainya. Itu kan mahal memang. Ya masih terjangkau, cuman masih ada media penggantinya seperti kayak pasir malang itu sebenarnya udah bisa tumbuh. Tanaman bisa ditumbuh di situ, cuman mungkin pertumbuhannya lama, akan lambat. Oke. Luar biasa. Namanya pupuk kok diganti pasir kan lama. Oke. Jadi lebih bagus tuh menggunakan yang ada kan, kalau secara estetika mata nih orang awam gitu kan lebih bagus si pasir gitu untuk dilihat karena putih dan segala macam, atau yang ada pupuknya untuk si tanah yang ada di sini sebenarnya? Yang itu kan belum jadi itu kan tanaman karpetnya di bawah. Nah itu pupuk itu nanti akan tertutup semua sama karpet, jadi hijau semua. Nah, jadi kayak di sepak di lapangan bola gitu ya. Ya kayak gitu. Kalau ini emang temanya kan pengen tak kasih jalan gitu loh, ada jalan nih. Jadi ada efek dipnya jauh. Nah, makanya aku pakai pasir. Tapi di bawah pasir ini udah ada substratnya juga. Jadi pasir itu hanya untuk lapisan paling atas. Tema ini menarik ya. Jadi kalau misalnya aquascaper tuh punya tema-temanya masing-masing atau punya genre-nya masing-masing kalau dalam membuat aquascapernya? Kalau aku lebih nyaman main tema natural. Jadi di aquascape itu tema itu secara ibaratnya secara kamus nih. Benar-benar. Karena kan nggak tahu nih kan. Secara kamus itu ada 3. Ada 3. Yang pertama itu Dutch style. Dutch style itu yang tak buat itu paling enggak masih lama, itu belum jadi. Jadi itu Dutch style itu hanya ada tanaman aja. Hanya ada tanaman aja. Tanaman itu macam-macam, ada yang warna merah, warna hijau, warna putih, macam-macam. Iya, bisa dilihat di sini sahabat tani. Nah, itu cuman itu belum jadi, itu masih lama itu. Oke. Itu baru usia 40 hari. Baru usia 40 hari. Itu harus pakai CO2 dan harus pakai cahaya yang tinggi. Cahaya yang tinggi? Ya, karena untuk mengejar warna. Semakin tinggi cahaya itu warna akan muncul. Jadi kayak pengganti sinar matahari nggak sih lampunya? Betul. Ya, pengganti sinar matahari lah. Tanaman bisa fotosintesis kan karena adanya air, karbon CO2, sama adanya lampu. Makanya itu kan ketika sudah terpenuhi semua, dia akan bisa fotosintesis. Dia akan bahkan bertumbuh. Ada istilah perling. Dia nanti di ujung-ujung daunnya akan keluarin CO2. Yang kayak butiran-butiran butir-butiran debu. Nggak debu dong, maksudnya butiran-butiran embun gitu kan. Iya. Wow, keren banget ya. Nah, terus yang kedua ada iwagumi. Iwagumi itu konsep mengenai batu aja. Jadi tatanan batu itu bahasa Jepang sih, aku lupa. Jadi istilahnya tuh hanya gampangnya cara goblok ya. Batu yang ditata di dalam aquascape itu namanya iwagumi. Dengan keseimbangan berdiri gitu ya. Lebih biasanya ke tema yang batu gede-gede yang karakternya bagus biasanya. Batu kan juga ada karakternya. Batu juga ada karakternya. Ada karakternya. Oke, batunya kok istilahnya seratnya kok jelek, polos itu ya jelek. Semakin berpattern semakin bagus makanya, batunya. Ya, banyak penjual batu yang sampai dipisahin. Ini grade A, grade B kayak gitu. Yang grade A pasti lebih mahal. Karena lebih lekukan hidupnya lebih banyak gitu ya. Lekukan tubuhnya itu lebih semok gitu mungkin. Mas Cakruf. Oke, terus yang ketiga adalah itu natural. Itu menurutku tema paling tertua sih, natural itu. Iya, karena memang ya apa adanya, kita mengadaptasi natural itu. Banyak aquascape pemula yang menerjemahkan, membuat diorama kayak pegunungan terus ada gubuk-gubuknya, itu dikira ini natural banget. Itu salah. Natural adalah mengangkat ekosistem yang ada di alam untuk di dalam sini. Misalkan kayak kayu-kayu, ranting-ranting itu ketika dikali kan bruk gitu kan, random kan. Nah, kita kasih tanaman-tanaman gitu kan udah terlihat natural. Ya kayak gini nih contohnya. Itu contohnya natural. Ini tapi cantik banget ya, kayak adem gitu ngeliatnya kayak. Terima kasih, cantik nih. Bukan Mas Cakruf ya, tapi aquascape itu bikin tenang, bikin kayak fresh gitu mata. Ini sama secara psikologis itu menenangkan orang. Iya kan? Bahkan di luar negeri ada yang orang kanker hanya untuk pengobatannya memandangi akuarium. Oh ya? Untuk menenangkan diri, biar rileks. Ya sahabat Tani, yang nggak tenang bentar lagi tagihan belum dibayar. Silakan yang aquascape, pasti akan beli lagi, tagihannya nambah. Karena apa aja sih yang dibutuhin dan dipersiapkan kayaknya di meja kita nih sahabat Tani udah beberapa part
atau bagian yang harus dimiliki ya, harusnya dasar-dasar yang dimiliki alat-alat gitu. Untuk produk aku udah didapat support ya, disupport sama Bang Doni sama Bang Riswandi. Itu Bang Doni itu yang memiliki One Reset. Ini salah satu produk terbaik yang ada di Indonesia, One Reset. Dan punya orang Indonesia ya? Punya orang Indonesia, asli orang Indonesia. Dan dia adalah seorang guru, lucunya. Adalah seorang guru. Sampinannya guru. Sampinannya guru. Bang Doni itu nah. Wah, itu apa Mas? Ini adalah soil. Soil. Ini soil. Bisa dikasih lihat sahabat Tani, Evolution Soil. Platinum. Nah, soil ini kan bahasa Inggrisnya kan tanah. Iya. Ini adalah pengganti tanah yang ada di. Kalau kita pakai tanah yang di alam itu kan kotor, iya, belum ibaratnya belum diolah. Jadi nanti keruh ya. Bisa keruh, bisa kotor kan munculan alga nanti. Terus bisa ya nggak stabil lah ibaratnya. Kalau ini kan udah diolah. Dan pengolahnya aku nggak tahu, dikasih ya. Dikasih juga alhamdulillah ya, rabbil alamin. Jadi gak usah nanya tips. Enggak. Tips ini, tips pembuatan ini. Enggak. Pengennya buat ini dulu aja deh. Buat aquascape-nya dulu. Ada juga bakteri starter. Istilahnya itu bakteri baik Bakteri baik ya. Menumbuhkan bakteri baik yang ada untuk mempercepat sih. Sebenarnya kalau lama kelamaan dalam seminggu itu akan muncul bakteri. Nah, bakteri starter itu untuk pancingan untuk mempercepat. Nah, baru nanti ada rumah bakterinya juga. Ada rumah bakteri. Jadi kita menciptakan rumah bakteri. Ya, makanya itu membuat ekosistem di dalam aquascape. Membuat ekosistem di dalam aquascape. Wah, sahabat Tani, makin penasaran kan ya di segmen berbudidaya, berbudi dan berkarya bersama Febi Hastalavisa dan masih tentunya sama Mas Cakruf. Bakteri baik, ternyata nggak hanya tubuh kita ya butuh bakteri baik, tanaman juga butuh bakteri baik ya. Iya, bahkan katanya pakai Yakult aja bisa. Oh, minum ya. Malah nyebut lagi. Boleh di branding di sini ya kan? Oh boleh toh. Boleh di branding, nanti lama-lama kita emang suka gitu di mention dulu, siapa tahu dia langsung di sini. Buat Yakult silakan support aquascape, masuk ini Tani loh ini. Iya dong, jangan lupa. Jadi bakteri baik juga berarti kebutuhan dari tanamannya. Kebutuhan dari tanaman. Oke. Kebutuhan untuk ekosistemnya. Oh, ekosistemnya. Kalau tanaman itu lebih ke pupuknya. Ya kayak ini produk kan aku yang masuk udah ada 2. Udah ada 2. Yang pertama dari One Reset sama Aqua Air. Aqua Air. Aqua Air itu yang bikin paludarium. Paludarium itu yang istilahnya paludarium itu yang ada air dan ada daratnya. Itu gede banget, 12 meter punya Dini Cagur. Wow. Nah, itu Aqua Air. Aqua Air. Wow. Ini produknya dari Aqua Air. Terima kasih Aqua Air, mantap. Terima kasih One Reset, mantap. Mantap sahabat Tani, mantap juga. Kalau misalnya sayang banget kalau kita lewatkan, kalau udah ngobrol aquascape kan pengennya panjang banget ya kan, pengen banyak diulik lagi. Tapi juga Febi pengen mengulik tentang kisahnya Mas Cakruf bisa ketemu sama aquascape, bisa cinta sama aquascape, itu gimana ceritanya? Kalau dari dulu tuh awalnya udah seneng. Oh, dia seneng. Udah lihat, cuman nggak tahu. Awalnya dari mas anaknya Pak D. Oke. Anaknya kakak paman, sepupu ya. Kakak sepupu, sepaha, sebahu. Sebahu pundak, lutut kaki. Terus pernah nanya bikin aquascape itu berapa sih no? Budgetnya berapa? Pasti orang gitu ya kalau pertama kali. Kok mahal? Karena harus butuh ini terus. Terus lah, aku hanya bisa sebagai penikmat. Muncullah pandemi aku bingung kan mau bikin apa kan. Bingung mau apa, berkarya udah nggak bisa, ikut yang sana udah nggak ada job. Ikut yang sana? Yang sana udah nggak ada job. Awalnya udah keliling seluruh Indonesia. Wow, job apa sampai bisa keliling Indonesia? Bisa ikut kayaknya. Ya, artis dari panggung ke panggung. Wow. Nah, terus. Jadi di dunia entertainment juga? Lebih ke videografer sih basicnya. Karena kuliahnya di Udinus aja. Buat Udinus yang nonton ini silakan. Saya ini semester akhir udah nggak kuat bayar. Tolong diberikan beasiswa. Bener, ya kan? Iya dong. Berprestasi, berkarya. Tidak berhenti untuk selalu berkarya. Iya. Skripsi saya tolong dipermudah dan di ACC segera gratiskan. Amin. Terus gimana ceritanya? Kok bisa? Maksudnya kan udah di dunia entertainment berarti sudah lama ya? Berapa tahun pada saat itu?
2016. Oh, 2016. 2016 masuk karena aku masih muda, 24 tahun. 2016 berarti aku 19 tahun. Wow, udah dari muda. 19 tahun. Lulus SMA udah di dunia entertainment berarti ya? Dari SMA, akhir-akhir SMA itu mencoba mempelajari videografer sih. Karena memang basic dari keluarga itu entertainment. Oh, alhamdulillah entertainment, Masya Allah. Ibu artis. Ibu artis? Iya, legenda hidup di Indonesia. Wow. Ya. Artis apa dong? Nanti kayaknya harus diajakin podcast bareng nih kayaknya ya. Boleh. Ibu itu Nasdaria. Perdamaian suasana di kota santri. Masya Allah, makanya bukan ya kan, pakaian Mas Cakruf juga sudah mencerminkan kereligiusan ya. Ini enggak, ini ciri khas Putune Mbahno. Putune Mbahno, keren ya sarang ya. Ya Mbahno itu udah meninggal. Oh, itu tuh Mbah Kakung? Bapaknya ibu. Oh. Bapaknya ibu, jadi itu istilah orang baik. Udah meninggal tapi masih ngerejekeni. Iya, Masya Allah ya, kita doain ya. Amin. Nah, terus basic kan dari Mang Entertainment, bapak itu juga orang sound. Orang sound? Bapak itu orang sound dari 80-an. Dari 80-an? Mas Polta? Lasika Surabaya. Lasika Surabaya. Mungkin kalau teman-teman Mas An mungkin tahu nih. Lasika yang lighting terbesar, sound terbesar itu yang ada di Surabaya itu bapak jebolan situ. Tapi sekarang Mang udah usia, udah kepala 5 ya. Mungkin masuk era digital udah nggak nyandak untuk belajar lagi ya. Terus aku dulu nurunnya pengen ke musik, cuma dari kecil ibu selalu bilang orang sah kayak ibu nih, jangan kayak bapak ibu. Pengennya tuh kerja kantor gitu. Sedangkan aku kantor tuh nggak asik deh. Kayak nggak menyatu dalam jiwa gitu ya. Nggak menyatu. Ibaratnya berangkatnya pagi, pulangnya sore, belum lembur, gaji UMR. Nah, iya juga sih benar. Maksudnya kalau kantor-kantor yang kayak gitu sih ya, makanya nggak suka aku. Lebih suka kalau kantor mungkin berkarya masih mau sih. Ada uang jalan kan masih ada tambahan. Nah, misal kayak gitu kan. Makanya ketika ngantor nggak suka, aku harus berkarya di musik nggak. Aku masuk seni musik nggak bisa, maksudnya ke broadcasting penyiaran. Cuman sama juga aku nggak bisa kerja kantor. Passionku bukan di TV, makanya aku nggak daftar TV. Teman-teman udah banyak di TV semua. Rata-rata teman-teman seangkatan gitu kan di dunia pertelevisian. Lebih suka berdikari sendiri. Nah setelah itu masuklah di band-band yang ada di Semarang, merangkak bareng, naik bareng. Pandemi udah menyerang Indonesia lah, nggak tahu sampai kapan nih pandemi. Terus aku ngelola YouTube orang udah sampai nggak tahu hasilnya berapa karena memang yang megang mereka. Kok aku di YouTube dewe, ya aku harusnya pengen dong orang. Aku tahu kalau YouTube tuh banyak, makanya aku mencoba Aquascape yang aku dulunya nggak bisa tapi mencoba untuk bisa. Sama sekali nggak bisa. Dan akhirnya bisa membuat karya yang Sahabat Tani lihat di depan Sahabat Tani di samping kita berdua. Ini termasuk karya-karya yang luar biasa ya perjalanannya ya. Wow, sungguh inspiratif Mas Cakruf. Berarti kalau sekarang kalau mulai YouTube setahun. Kalau Aquascape udah lama, tapi mulai nge-YouTube itu setahunan. Setahunan. Masya Allah. Kita berjuang bersama. Berjuanglah. Demi kemaslahatan kita bersama dan bermanfaat buat banyak orang. Ya itu sih Mbak, untuk awal mula di Aquascape. Karena di sana sudah digantikan, makanya aku harus membuat sendiri. Iya, dan mudah-mudahan dimudahkan ya sama Allah jalan-jalan kita. Karena kan niatnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi buat orang banyak. Oke, lanjut lagi mengenal lebih dekat sosok Mas Cakruf yang sungguh inspiratif, luar biasa, dan membuktikan bahwa budget yang mahal bisa diminimalisir. Pasti penasaran ya, Sahabat Tani, minimalisirnya seperti apa sih selain si tanamannya kita ganti yang lebih murah, maksudnya yang lebih mudah gitu. Karena setahu Feby, untuk oksigen, untuk cahaya, untuk area filter gitu, itu kan juga hal yang penting juga dalam aquascape biar bening kan, karena biar nggak keruh, ada maintenance-nya gitu. Jadi untuk perawatan aquascape tuh yang pertama emang filtrasi ya. Untuk kita pertama bahas filtrasi. Filtrasi itu secara kodratnya, secara hukumnya itu pakai namanya kanister. Kanister itu ada kayak mesin tabung gitu. Ada yang kotak, ada yang bulat. Ada yang DIY itu yang bikin sendiri, ada yang pabrikan. Itu memang mahal. Jadi tergantung pH-nya. pH itu pH airnya ya? pH itu power head. Power head itu maksudnya kecepatan air keluarnya. Kecepatan air keluarnya. Ada yang 1.200, 1.400, 2.000 macam-macam. Itu kan mahal. Di atas 600 bahkan jutaan. Nah, aku sama temanku ngastem akuarium sendiri. Itu berapa habisnya?
aku ngastem akuarium sendiri tuh, akuarium sudah sama filternya tuh cuma 350. 350 ribu? Nah, aku udah bisa ngirit banyak. Oke. Yang pertama itu akuarium ngastem sendiri, jadi filternya di belakang. Aku bikin media filter sendiri. Itu yang di belakang filter ini yang gelembung-gelembung itu ya? Di belakangnya lagi tuh yang ada lubang itu. Oke. Nah itu ada filternya. Oh, itu buat sendiri? Buat sendiri. Jadi aku ngastem akuarium sendiri. Istilahnya kalau di aquascape tank. Iya ya. Ini kali berapa ya. dengan ketebalan si kacanya berapa? Ini aku ngastem tank sendiri sama teman-teman, sama temanku Pak Negenzo sama Dul Iwa. Itu Dul Iwa tuh yang bikin akuarium ini. Nah, ini di endorse Dul Iwa juga. Wow. Masya Allah ya, jalannya dipermudah ya untuk di aquascape ini, maksudnya dari link harganya, orang-orang yang membantu, orang-orang yang share ilmunya ke dipercepat lah, alhamdulillah lah. Jadi aku 3 bulan kalau main itu tuh udah monetis. Wah, berapa bulan? 3 bulan. Wow, keren banget sahabat, ini cuma 3 bulan doang, sampai langsung keringet dingin. Ini 3 bulan, wah cepet sekali. Masya itu Allah. Baru filter lah, baru medianya. Media itu kalau kita pakai media-media yang dijual produk yang kemasan itu kan mahal. Kita bisa ganti itu misalkan pakai batu yang berongga. Batu yang berongga. Misalkan kayak batu apung, batu atung kumis itu kan lebih murah. Terus pakai batu lava rock yang digepuk, soalnya dihancurin yang kecil-kecil nanti jadinya segini-gini lah. Itu bisa untuk media juga. Media ada kayunya ya kan? Kapas putih sama kapas hitam. Itu untuk media filter. Itu filtrasinya. Ketika filtrasi sudah mumpuni, nanti mempermudah untuk penjernihan air. Kadang kan banyak pemula yang, loh kok akuariumku budak, akuariumku kok kotor. Nah, dia tidak bisa menghitung kalau akuarium segini tuh harusnya filternya segini loh, gitu loh. Kadang kan kasih hang on filter gantung yang kecil banget, nah itu nggak mumpuni untuk aquascape yang ukuran segini. Jadi kurang memahami itu, harusnya dipahami. Mungkin kalau tank yang 30, 40 itu mampu kasih kayak gitu, tapi kalau yang ditempel itu ya kalau kasih kayak gini nggak mampu. Wow. Terus untuk membuat aquascape gini berapa biaya? Udah 350 untuk akuarium, untuk total akuarium, hingga sampai seperti ini gitu kira-kira berapa? Total aku pakai yang patokan low budget. Ini lampu juga mahal. Iya benar-benar. Lampu ini kan aku bikin sendiri. Aku bikin sendiri, produksi sendiri, namanya Conslet. Ih, lucu banget namanya Conslet. Kan ini LED gitu lah. Makanya aku pakai Conslet gitu. LED gitu ya? LED ya. Conslet itu per wattnya itu 10.000. Jadi ketika rata, aku kalau di sini ini pakai 36 watt berarti 360.000. Itu untuk lampunya kan mahal. Nah, kalau kita main tank yang untuk pemula, kalau bisa diperkecil lagi tanknya, main di 40 atau 30 cm, pakai lampu pabrikan yang murah-murah itu banyak. Banyak. Itu di under 100.000 banyak. Itu sudah cukup lah. Nah, baru kita ke pemilihan tanaman. Pemilihan tanaman yang tidak membutuhkan CO2 terlalu tinggi. Kalau injek CO2 itu pasti. CO2 ketika nggak pakai yang tabung itu bisa dengan rutin mengganti air. Air kan udah ada kadar CO2-nya. Rutin mengganti air itu maintenance ganti air ya? Ya, itu udah mensuplai karbon CO2 yang ada di akuarium. Karena semua tanaman itu pasti butuh. Nah, kita harus mempelajari tanaman-tanaman yang mungkin low karbon, low CO2. Salah satunya mesti kayak kadaka. Kadaka itu tanaman yang mungkin di kali itu banyak. Yang ini kadaka. Terus ada tapi cantik banget ya. Iya. Masya Allah. Terus ada Boje Palandra. Boje Palandra itu mahal itu per kilo itu bisa 1,5 juta, 2 jutaan itu, pada tamannya kecil segini ini. Segitu aja ya. Terus ada Anubias, macam-macam sih untuk tanaman. Untuk karpet itu ada Tenellus. Karpet, tanaman karpet. Tanaman karpet. Foreground di depan. Nah, itu bisa untuk menggunakan aquascape yang low CO. Nah, itu lebih mudah. Wow. Untuk tanaman aku juga endorse juga. Wah, Masya Allah, endorse juga. Itu tanaman aku dua dari Bogor, Kajeng Aquashop sama Yosep Agustinus. Yosep Agustinus itu penjual tanaman followers terbanyak. Followernya itu udah 20.000 lebih kayak. Wow. Cuma jualan tanaman aquascape ini. Terus yang satu untuk khusus moss itu yang kayak lumut hijau ini loh. Oh iya. Yang ini
Lumut-lumut itu dari itu ya? Palembang, itu dari Akbar Aqua. Masya Allah sahabat Tani, memang kadang kita harus melewati hal yang sulit dulu, hal yang buat kita lebih tough lagi, lebih kuat lagi gitu kan untuk menjalani. Nanti sama Allah akan dijalan, sama Amin. Tuhan akan diberi jalan yang mudah Amin. Untuk mencapai tujuan kita. Ngomongin soal aquascaper ya sahabat Tani, ya kan kalau ngomongin tentang aquascape gitu bagus banget. Pasti ini ada wahana lagi, ada ajang kontesnya. Itu ajang kontesnya ada nggak sih syarat-syarat dan ketentuan berlaku untuk bisa masuk ke kontes aquascape? Untuk ajang kontes itu kan ada yang mulai daerah sama bertingkat lah, kayak misalkan Semarang, Jawa Tengah, nasional. Okay. Kebetulan aku yang pernah ikut itu yang di nasional di Jogja. Itu yang ngadain PAY, Paguyuban Aquascape Yogyakarta. Wow. Nah aku di situ nggak menang karena aku pengalaman pertama, pengen baru nyoba. Pertama kali dan kan? Musuhnya emang orang-orang yang sering juara, yang sering juara. Jadi harapan menang tuh nggak ada, cuman poin utamanya adalah kita bisa kumpul aquascaper yang ada di Indonesia. Karena di situ ada 120 peserta. Wow, banyak banget. Di Sleman City Hall. Sleman City Hall. Nah, terus next, sebenarnya aku yang sebelum nyampe situ aku yang bisa membuat kayak gini tuh dibantu sama temanku namanya Pak Nekenzo. Oh, Pak Nekenzo. Pak Nekenzo itu YouTuber aquascape nomor 1 di Indonesia. Wow. Itu dulunya tukang servis HP, tukang Alfamart, malah sekarang jadi YouTuber aquascape. Nah, itu yang mengajak aku, yang ngenalin aku ke orang-orang ya dia. Terus bisa diundang ke Malang menjadi 10 aquascaper terbaik di Indonesia, yang diundang ke Malang sama Heri Rasio. Kalau Heri Rasio itu bukan YouTuber tapi aquascaper terbaik yang ada di Semarang, karena yang ada di Malang di Indonesia, karena dia juaranya belum ada yang bisa ngalahin. Ya. Wow. Itu diundang sama Caher untuk ikut 10 aquascaper terbaik di Indonesia. Ya nggak menang sih, cuma kalau lihat di postingan Instagram ya. Juara 1, juara 2, juara 3 lah. Postingan keempat tuh aku sama teman-teman, berarti paling juara 4 gitu ya. Nah, logikanya gitu aja ya. Karena postingan keempat nih, ya itu bisa kumpul sama orang-orang luar biasa terbaik, ya. 10 tim terbaik yang ada di Indonesia tuh udah seneng. Luar biasa. Dan next besok bulan Juni kita berangkat ke Jakarta, undangan lagi 10 aquascaper terbaik juga. Masya Allah, dari rentan setahun itu ya kan, berarti baru setahun kan? Belum setahun dong aquascaper. Belum setahun tapi sudah sepak terjangnya tuh luar biasa ya. Ya intinya kalau aquascape tuh rajin mengenal orang, sering bertanya aja. Sering ngobrol, jangan jaim untuk menjalin relasi. Kadang kan ada yang pemula yang baru-baru itu udah terlalu sombong, padahal settingannya juga paling busuk kan gitu. Astagfirullahaladzim. Banyak itu soalnya di grup. Busuk banget ya pokoknya. Saya di grup kayak gitu tuh banyak. Banyak ya? Banyak. Dan yang sering jual beli dengan harga aquascape full set 200.000. Nah, itu kan merusak pasaran kita sebagai setter aquascape. Berarti sahabat tadi bisa dong pesan aquascape di Mas Cakro? Bisa banget. Bisa mau banget yang ya? ukuran kecil, ukuran gede, ukuran terbesar kemarin bikin 2,5 meter. 2,5 meter? Iya. Wow, itu budgetnya ya pasti gede orang 2,5 meter. 2 NMAX paling. 2 NMAX. Iya. Mungkin ya segitu. Karena yang beli Sultan. Oh iya, Sultan Semarang ya? Sultan Semarang. Sultan Semarang harus bukan main. Kentel harga. Oh iya. Cuma untuk teman-teman bisa nego, misalkan aku punya budget segini, bikin aquascape bisa nggak? Nah, itu lebih enak. Lebih enak ya. Cuma kalau wah kok sing duwe kok Sultan iki, wah antem rego larang wae ya gitu. Kan kita juga butuh makan. Iya sih benar ya. Dan itu juga karya. Emang karya kan memang nggak bisa dipatok dengan harga sebenarnya gitu. Terus aku juga jualan lampu. Jualan lampu yang LED ke konslet tadi ya? Konslet itu ya, itu bisa dipesan di Tokopedia. Tokopedia sudah tersedia? Tersedia di Tokopedia. Offline juga bisa di WA saya 0819 9119 9197. Nanti langsung Feby masukin di deskripsi below. Dan kalau misalnya nih sahabat Tani sambil cek-cek Tokopedia ya kan di konslet LED. Enak banget nih kalau misalnya kita minum kopi. Ya sih? Pas banget ya, kita seruput dulu kopinya ya. Enak banget.
kan? Iya, ini tuh kopinya. Ini kopinya petani nih. Iya, kopinya petani dong, karena semangat bertani untuk negeri. Iya, karena langsung dari petaninya ini kopinya, luar biasa dong ya. Petani jadi kopi. Iya, jadi kopi dan ini Feby dengar adalah langsung dari petani kopinya, jadi nggak pakai. Kalau kopi luwak itu bertani apa berternak? Dia bertani dulu kopinya, terus dimakan luwak dulu, jadi dia ternak tani. Oh, ternak tani. Iya dong, ya kan? Profesi bagus itu. Jadi sambil minum kayak gini pas banget nih sahabat tani ya kan, sambil lihat-lihat kira-kira bisa beli di Tokopedia. Namanya apa sih Mas Syakruf? Apa Tokopedia? Yang LED tadi. Konslet. Tapi kalau Aquascape langsung by WA. BWA bisa. By Instagram bisa. Instagram apa sih Mas Syakruf? Cakro. CAKRO Cafe. Namanya lucu banget sih Mas. Itu nama asli apa nama panggung sebenarnya? Nama panggung. Oh, nama panggung. Itu dari kecil nggak tahu siapa yang manggil ya. Tapi udah kebawa dari kecil sebelum SD mungkin. Sebelum SD justru. SD. Oh, SD. SD sampai Cakro. Artinya apa sih Mas? Kata mbahku, mbahku yang Mbah No itu kan gitu pun namanya putune Mbah No. Oh iya. Dari kata Sumpono. Sumpono itu bapaknya ibu. Mbah ya, Mbah Kakung ya. Itu udah meninggal usia 87. Udah meninggal. Terus mencoba untuk memakai nama Mbah No, dan itu mungkin orang baik ya. Pasti orang baik karena udah meninggal masih ngerejekeni. Iya. Namanya masih ngerejekeni. Masih memberikan rezeki dan manfaat buat orang banyak ya. Oh, selalu akan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu mah. Kata Mbah namanya itu Cakro, artinya tuh wajah yang berseri-seri. Seri-seri sih kalau habis makan cusci sih berseri-seri, tapi nggak ngeliat. Iya, tapi kan emang manis. Mbak Feby punya langsung pipi nggak? Nggak punya sih. Punya gingsul nggak? Nggak punya tetap sih. Kalah manis dong sama gua. Iya bener sih, emang paling manis deh sahabat tadi kalau sama Mas Syakruf. Itu nama aslinya sebenarnya namanya siapa sih Mas? Fikri Maulana Haikal. Wah. Namanya ganteng. Bagus banget sih. Fikri Maulana. Fikri itu orang yang suka berpikir. Maulana itu bahasa Arabnya itu bendoro. Bendoro itu pemimpin perang. Pemimpin perang yang pinter lah. Masya Allah. Terakhirnya adalah Haikal, lupa ya Bu. Dipanggil dulu ibunya lagi sibuk kosidahan, bentar lagi kan mau manggung ya kan. Biasa artis luar biasa. Tapi aku baru tahu sahabatnya nih, ternyata yang terngiang-ngiang dari dulu kan bisa Ramadan ya kan, lagu-lagu Ramadan, lagu-lagu ibu itu artis yang nggak lebay. Biasanya kan orang tuh ngajak foto ibu ya. Iya. Malah ibu ngajak foto orang nggak? Orang tuh ngajak foto artis, malah enggak. Ibunya yang ngajak foto orang. Humble ya, Masya Allah ya. Feby beruntung banget nih bisa ketemu sama Mas Syakruf dan sama salah satu dari artis kasidahan tercinta kita negara Indonesia kan ya. Iya, Perdamaian. Siapa yang gak tau lagu Perdamaian. Ya kan, sama lagu satu lagi apa Mas? Mangga Sisa Mulut Kampret. Gimana Mbak, 45 tahun berkarya, 36 album, Masya Allah, 500 lagu lebih. Berarti setahun tuh pasti ada satu karya. Maksudnya ada karya yang itu dulu sih. Dulu sekarang kan udah agak sepuh. Iya sih benar. Tapi masih manggung terus. Tapi darah seninya mengalir di Mas Syakruf. Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah. Oke, sekarang nih Feby pengen tahu nih, target tadi kan bilangnya targetnya mau diundang di Jakarta untuk kontes. Itu kontes apa Mas? Internasional kah apa nasional kah? Di Jakarta itu nasional. Cuma kan ada kontes internasional. Jadi itu ada orang aquascaper yang memang settingannya itu udah banyak, dia jarang keluar. Tapi kalau kontes itu selalu menang. Jadi pengen target tuh ikut kontes-kontes internasional. Kemarin udah nyiapin untuk yang ada di Jepang, IEPLC. Yang di Jepang. Cuman tanamanku belum running bagus banget. Eman sayang untuk dikeluarkan. Jadi nunggu dulu. Paling nanti bulan Juni ini ada yang buka lagi di Turki. Nanti ada Cina, banyak sekali kontes-kontes. Jadi target selanjutnya nih ya buat konten putune Mbah No dan target pribadi Mas Syakruf sendiri itu gimana Mas? Kedepannya seperti apa? Minimal bisa 100 besar di internasional kontes aquascaping. Amin. Sahabat ini kita doakan bersama-sama. 100 besar aja, nggak usah banyak-banyak. Itu udah cukup. Itu luar biasa banget sih. bukan cukup, itu sih lebih dari cukup. 100 besar kan masuk di YouTube, di list di-upload. Kalau belum 100 besar kan nggak masuk. Kalau udah 100 besar kan aku bisa update. Sekarang kan temanya bansos. Allahu Akbar ya juga sih. Cakro sangari iso 100 besar. Ya enggak sih, enggak butuh pengakuan banget sih. Tapi
Tapi bisa dong kasih kita nih di akhir podcast kita hari ini, kita ngebahas tentang pesan yang ingin disampaikan khususnya untuk milenial dan untuk para pemula skaper biar nggak pada sombong tadi, biar tetap down to earth dan belajar terus sampai kapanpun gitu. Setiap aquascaper itu pasti punya ciri khas sendiri-sendiri. Kadang tuh di grup selalu, paling terbesar grup kan di Facebook, selalu memperdebatkan, loh ini ngomongnya gini bisa, si ini ngomongnya ini bisa. Ilmu itu tips dan dari orang tuh sendiri-sendiri. Punya cara sendiri-sendiri. Bahkan aku membersihkan alga, ini ada alga. Iya. Alga rambut istilahnya kalau yang ini. Rambut di tanaman gitu ya? Iya. Ini alga ini rakyat segini. Ini alga rambut ini bisa hilang dengan Baiklin. Baiklin dan produk-produk pemutih apapun, pembersih toilet itu bisa. Cuman kalau kita nggak bisa mainnya kadarnya terlalu tinggi, tanaman mati, ikan mati. Ekosistem hancur pasti. Hancur ya, makanya itu kalau kamu tanya tips dari saya itu kayak gitu. Kalau main aman pakai ini. Itu ini apa? Alga killer. Ini memang produk yang udah dibikin sesuai takarannya. Kalau kan pengennya cepatnya. Biasanya kalau disemprot gitu kan pakai pemutih kan cepat terus langsung hilang. Kalau ini kan ada prosesnya. Nah, aku pengennya kan cepat. Nah, tips itu macam-macam. Banyak orang yang membutuhkan itu. Jadi saranku untuk teman-teman ketika main aquascape, ilmu dari manapun tuh ditangkap dan diterapkan aja. Nah, nanti selebihnya bisa pribadi ngobrol, tapi kalau membutuhkan si A, si B, si C mending jangan. Karena mereka punya caranya masing-masing. Untuk misalkan ini aku baru bongkar pertama di sini nih. Apa yang dibongkar? Ayo kita bongkar. Misalkan membersihkan alga yang terlalu banyak itu kan kadang pakai ini agak mempan, itu pakai ikan. Pakai ikan? Iya. Ikan mujair yang kecil. Ikan nila yang kecil. Untuk luar biasa. Ini motornya dekat sirkuit sini memang. Oh iya, luar biasa ya. Itu kalau di sini motor sport, pokoknya kalau lewat di sini motor sport, mobil sport. Enggak, itu istilahnya kalau di sini GPS. GPS itu apa? Gembel bikin sebel. Nah, terus itu pokoknya ikan loginya gini. Orang mancing di waduk di kali itu pasti beli lumut. Nah kan lumutnya kayak gini. Oh iya. Coba deh pakai ikan itu. Banyak ikan yang pemakan lumut coba deh dimasukkan, tapi yang kecil. Resikonya tanamannya hancur. Tapi bersih. Nah, itu baru gini aku buka di sini. Tapi aku nggak rekomendasiin. Misalkan ini moss sudah bagus nih. Iya. Ada alganya. Iya. Dia kan narik. Dia hancur. Nah, itu tips tapi jangan diterapin. Karena bisa membahayakan si tanamannya gitu. Kalau kan setelah itu ada treatmentnya lagi. Apa itu treatmentnya? Rahasia. Tonton dulu Putu nih Mbah. Siap, mantap. Nah, gitu. Oke, itu buat para skaper ya. Para skaper pemula yang pengen kenal tentang aquascape itu. Sebenarnya aquascape itu nggak mahal dan nggak susah. Nggak mahal dan nggak susah, bisa dibantah. Asal mau belajar. Asal mau nyimak, asal mau pengen tahu. Karena terus tips yang kedua pesannya, kalau bikin aquascape kok pengen nggak dikuras, mending gak usah bikin. Karena aku aja tuh rajin nguras 3 hari sekali. 3 hari sekali. Ya, biar tetap bersih, tetap hidup, tanamannya tetap sehat gitu ya. Nyawang tuh bersih gitu loh. Pengennya orang-orang tuh bikin aquascape bikin selesai. Cuma nyawang gitu ya nggak bisa. Namanya ekosistem, kita aja butuh mandi. Butuh makan. Kan? Butuh makan ya. Itu harus dikuras. Makhluk hidup juga harus dipelihara dengan baik. Dibersihkan, kacanya disikat. Kalau ada alga kan nggak hanya di tanaman tapi di kaca gini kan kadang ada. Oke. Itu juga dibersihkan. Kalau keset mainlah aquascape tapi asal kamu sultan, nggak apa-apa. Nyuruh orang, nah, ini kotor ini nggak apa-apa. Tapi kalau sendiri pengen praktis simsalabim mending nggak usah. Nggak usah. Saran saya itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Syakruf atas obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat tani. Dan terima kasih juga kita sudah diperkenankan untuk main ke sini. Masya Allah. Jauh-jauh dari Jogja. Terima kasih sudah sampai ke gubuk saya. Enggak lah, ini silaturahmi yang luar biasa. Mudah-mudahan panjang ya silaturahmi kita. Amin. Baik sahabat tani, Feby pamit. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.